Kericuhan sempat terjadi ketika beberapa pengunjuk rasa melempari petugas kepolisian yang mengamankan jalannya aksi dengan berbagai botol air mineral. Aksi ini dilakukan oleh ratusan warga Lebak, Banten di kawasan Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pemerintah segera menetapkan wilayah Cilangkahan sebagai daerah otonomi baru atau terpisah dari Kabupaten Lebak. Aksi warga Banten ini direspon oleh petugas kepolisian dengan tidak bereaksi. Mereka hanya bertahan di balik tameng agar tidak memancing emosi massa. Usai berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, massa melanjutkan aksi ke gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Akibat unjuk rasa ini, arus lalu lintas di seputar kawasan Bundaran Patung Kuda alami kemacetan. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, sebuah SPBU di Karanganyar, Jawa Tengah terbakar sesaat setelah mengisi bahan bakar sebuah mobil. Menurut saksi mata, sumber api diduga berasal dari mobil yang sedang mengisi BBM. Kobaran api cepat membesar membakar mesin pengisian bahan bakar di SPBU Paulan Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Selain membakar mesin pengisian BBM, api juga membakar sebuah mobil. Pengemudi mobil mengalami luka bakar ringan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Menurut saksi mata, sumber api diduga berasal dari mobil yang sedang mengisi BBM. Kemudian api dengan cepat merembet ke mesin pengisian bahan bakar hingga terjadi ledakan. Itu masuk isi BBM pertalit, ya. Setelah selesai isi pertalit, tahu-tahu mobil itu langsung ada suara seperti ban yang meletus gitu, langsung muncul apinya. Sebelum api membesar, upaya pemadaman sempat dilakukan dengan alat APAR SPBU. Namun upaya itu gagal dan api sulit dipadamkan. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah regu pemadam kebakaran datang. Untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan. Demi saweran penonton, seorang ibu rumah tangga di Sukabumi, Jawa Barat membuat live streaming bermuatan konten pornografi di sebuah aplikasi khusus dewasa. Dari aksi pornografinya itu, pelaku mendapatkan uang sebesar 10 juta rupiah dalam setiap bulannya. FSF, seorang ibu rumah tangga yang melakukan siaran langsung atau live streaming bermuatan konten pornografi di media sosial khusus dewasa, diringkus petugas Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Pelaku yang berperan sebagai talent atau bintang dalam adegan pornografi itu diringkus polisi di rumah kontrakannya di wilayah Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Selain FSF, polisi juga meringkus YPP dan AB yang berperan sebagai admin dan juga agen yang melakukan perekrutan terhadap para talent. Kasus ini terungkap setelah petugas melakukan patroli cyber dan mendapati pelaku sedang melakukan siaran langsung yang mempertontonkan aksi pornografi di salah satu aplikasi khusus dewasa. Motif para pelaku yakni untuk mendapatkan keuntungan dari saweran para penonton. Menampung uang pembayaran dari perusahaan aplikasi Hot 51 ke salah satu rekening bank milik saudara AB sebesar kurang lebih 1.308.225.155 rupiah untuk pembayaran para talent, di mana besaran pembayarannya menyesuaikan dengan hasil gift yang didapatkan oleh para talent. Rata-rata mereka per bulan itu mendapatkan sekitar 10 juta. Sementara selama setahun beraksi, dalam satu bulan pelaku FSF mendapatkan uang sebesar 10 juta rupiah. Alasan pelaku melakukan hal tersebut lantaran terhimpit ekonomi karena suaminya tidak bekerja. Kenapa ikut-ikut? Nyari buat ekonomi. Ekonomi? Kerjaan sehari-hari ya? Enggak kerja. Hah? Enggak kerja. Enggak kerja?
Ada suami? Ada suami? Suaminya kerja apa? Suaminya tahu? Tahu, nggak tahu lab seperti itu. Tahu nggak tahu gimana? Suaminya tahu? Tahu, tapi nggak tahu lab seperti itu. Oh, nggak tahu live. Tapi suami tahu? Tahu. Kasih mengizinkan suami? Iya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam menjalankan aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kita ke berita lainnya pemirsa, Farhad Abbas menangis mendengar kesaksian Aldi, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Aldi menjadi salah satu dari 9 saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum Saka Tatal terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Air mata kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas mengalir saat mendengar kesaksian Aldi Renaldi dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon 30 Juli kemarin. Farhad beberapa kali sempat mengusap air matanya saat Aldi membeberkan perlakuan polisi terhadap dirinya dan terpidana lainnya pada tahun 2016 lalu. Aldi pun tak kuasa menahan tangis saat menceritakan pengalaman traumatisnya. Udah mau nyampe penjara aja belum. Aldi menjadi salah satu dari 9 saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum Saka Tatal terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tak hanya Farhad, beberapa tim kuasa hukum Saka Tatal juga ikut menangis mendengar kesaksian Aldi. Pemirsa, beberapa minggu sebelum pimpinan Hamas Ismail Haniyeh tewas, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, sempat bertemu dengannya. Yusuf Kala mengenang Haniyeh sebagai sosok pejuang yang berusaha mewujudkan perdamaian. 12 Juli 2024. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala bertemu pemimpin politik gerakan Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar. Pada kesempatan itu, Yusuf Kala menyampaikan bela sungkawa kepada bangsa Palestina yang menjadi korban selama konflik. JK juga menegaskan sikap solidaritas serta dukungan bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Yusuf Kala juga menyampaikan mata dunia tertuju ke Gaza. Dunia prihatin dengan kondisi keamanan dan semua aspek kehidupan di Gaza. Ismail Haniyeh pun sangat memuji posisi dan peran diplomatik Republik Indonesia, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat di Gaza, kontribusinya dalam merawat korban luka, gerakan kerakyatan dalam demonstrasi, dan solidaritas terhadap rakyat Palestina. Namun perjuangan Haniyeh terhenti hari ini setelah pimpinan Hamas ini terbunuh dalam serangan yang terjadi di Teheran, Iran. JK pun menyampaikan duka citanya dan mengenang Haniyeh sebagai sosok pejuang yang berusaha keras mewujudkan perdamaian. Indonesia. Dan ini saya ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas tewasnya almarhum Ismail Haniyeh. Haniyeh seorang pejuang Palestina di Gaza. Dia mempunyai kepemimpinan yang kuat di kalangan Palestina. JK menambahkan, Haniyeh berniat akan mengunjungi Indonesia. Namun sayang, harapan tersebut belum sempat terwujud. Pemirsa, 2 balita kakak beradik dianiaya yang diduga dilakukan oleh orang tua asuhnya di rumah kontrakan di Jalan Tipar Cakung, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Akibatnya, kedua korban dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramatan Jati, Jakarta Timur, lantaran mengalami kritis dan luka memar di sekujur tubuh.
Muhammad Fernando Wibowo, balita usia 1,5 tahun ini terbaring di Rumah Sakit Polri Kramat Jati lantaran kondisinya kritis. Fernando diduga menjadi korban penganiayaan oleh orang tua asuhnya yang bernama Aji Aditama berusia 25 tahun. Selain Fernando, kakak korban yang Revano berusia 4 tahun juga dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati lantaran mengalami luka lebam di sekujur tubuh. Aksi penganiayaan diketahui setelah orang tua asuh membawa korban Fernando dalam keadaan kritis ke Rumah Sakit Pekerja KBN Cilincing pada Selasa pagi dengan alasan korban sakit diare. Pihak rumah sakit yang curiga lantaran banyak luka memar di tubuh korban kemudian menghubungi pihak kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan, kakak korban yang berada di rumah kontrakan orang tua asuhnya juga menjadi korban penganiayaan. Tiara, tetangga korban, mengatakan sering mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam rumah kontrakan. Tiara juga sempat melihat Revano sedang mencari makan di tong sampah saat orang tua asuhnya sedang mengantarkan adik Revano ke rumah sakit. Korban mengalami luka lebam di tubuhnya akibat dianiaya oleh orang tua asuhnya. Saya kasih kue pertama, nah dia mungutin lagi sampah tuh dari sampah itu. Dia jangan dipungut, nggak apa-apa, ini bekas tadi kakak Cia makan. Jangan ya, aku bilang. Saya ngambil kue dari rumah, dimakan tuh di situ. Ngobrol sama suami saya di situ. Pas Mbak nemuin lah kasih makan itu, udah ada memar berarti di. Udah, itu malah nambah bengkak di sini matanya. Oh, jadi pas kasih makan itu udah bengkak. Sebelumnya udah ada memar. Udah ada memar doang. Di bibir ya? Iya, di bibir. Gigi di sini pipi bengkak. Cuman yang tadi tuh nambah lagi mata. Itu sempat Mbak tanya nggak memar kenapa? Dipukul Aji. Oh dia mengakui ya? Kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian dari Mapolres Jakarta Utara. Polisi telah mengamankan terduga pelaku penganiayaan serta barang bukti gagang sapu, kesper, pegaris, dan martil yang diduga untuk menganiaya korban dari dalam rumah kontrakan pelaku. Diketahui kedua orang tua korban menitipkan kedua anaknya lantaran sedang bekerja di Papua. Pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dirampok saat di Amerika Serikat. Tas, dompet, dan sejumlah barang berharganya raib di gondol pencuri. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting sedang apes. Ayu dan anaknya Bilkis baru saja kembali ke Indonesia setelah menghabiskan waktu liburan di Amerika Serikat. Namun di tengah liburan, Ayu menjadi korban perampokan. Insiden tersebut terjadi saat mobil yang digunakan Ayu dan temannya yang bernama Cece dibobol pencuri. Semua barang berharga milik mereka yang ada di dalam mobil hilang. Dalam vlog yang diunggah Ayu di akun YouTube-nya, Ayu menceritakan detil kejadian yang menimpa dirinya. Sekarang aku lagi ada di Las Vegas Metropolitan Police Department. Sekarang kita lagi mau ngelaporin karena kemarin pas kita lagi di jalan kejadian mau ke Las Vegas, di jalan abis Nevada tuh ya, kita Seven Magic Mountains, kita kecolongan, ada maling ngegedor kaca. Ini benar-benar barang Cece semuanya diambil, tas, dompet, uang, semua ada posisinya di depan sini. Cece di depan sini tasnya, dan paper bag aku isinya dompet, make up, dan lain-lain juga diambil semuanya. Untung paspor dan yang lain aman. Koper ada di belakang, hampir dia mau ambil tapi kayak dia nggak bisa ngambil isi. Jadi hari ini kita mau laporan karena yang parah adalah Cece. Semua kartu kreditnya, semua dompet, barang-barang berharga semua ada di dalam tas itu diambil semua. Dan sekarang kita lagi ada di kantor polisi Las Vegas. Dalam video tersebut, mobil yang digunakan Ayu penuh dengan pecahan kaca, sisa aksi perusakan yang dilakukan pencuri. Beruntung, paspor Ayu dan anaknya selamat lantaran disimpan di dalam tas yang selalu dibawa Ayu. Koper Ayu yang berada di dalam bagasi mobil juga aman dari tindakan pencurian tersebut. Akibat insiden tersebut, Ayu harus mendatangi kantor polisi Las Vegas untuk melaporkan kehilangan. Meski kehilangan banyak barang berharga, namun Ayu bersyukur karena paspornya tak ikut dicuri sehingga bisa kembali ke Indonesia. Pemirsa, komplotan pencuri yang merupakan satu keluarga ditangkap polisi setelah kedapatan mencuri di sebuah toko buah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kabar tersebut kami rangkum dalam rangkuman kabar lainnya sebagai berikut.
Sidang perkara penganiayaan dalam tawuran antar kelompok pemuda di perumahan Citraland, Keramasan, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan berlangsung ricuh. Keluarga korban yang meninggal dunia kesal dan spontan melemparkan tas ke arah terdakwa. Petugas langsung mengamankan ketiga terdakwa, yakni Laguna Nofriansyah alias Rian, M. Fadli, dan Miko Alrilian. Aksi pengeroyokan oleh sekelompok remaja terhadap pengendara sepeda motor terjadi di sebuah jembatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Para pelaku juga melempari sebuah warung di Desa Klintar dan merusak beberapa sepeda motor. Anggota kepolisian Polres Nganjuk berhasil menangkap 10 remaja yang diduga melakukan pengeroyokan. Dari 10 terduga pelaku, 7 orang diantaranya masih berusia di bawah umur dan diberi pembinaan. Sedangkan 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dan terancam 7 tahun penjara. Komplotan pencurian terdiri dari nenek, anak, hingga cucu ditangkap polisi setelah kedapatan mencuri di sebuah toko buah di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Komplotan pencuri ini terdiri dari 4 orang dewasa serta 3 anak di bawah umur. Dalam setiap aksi, komplotan ini dipimpin sang nenek berusia 60 tahun yang ternyata merupakan seorang residivis. Modus operandi yang dilakukan komplotan ini berpura-pura belanja. Balita dianiaya oleh pemilik jasa penitipan anak di Depok. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala pagi ini bersama saya Doni Permana. Si jago merah mengamuk melalap 5 gudang rongsokan di komplek tempat pembuangan akhir sampah Benowo, Surabaya. Api melambung tinggi melahap seluruh isi 4 gudang barang bekas serta rongsokan di kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Benowo, Surabaya. Tidak hanya gudang barang bekas serta rongsokan di kawasan tempat pembuangan akhir Benowo, Surabaya yang dilahap si jago merah. Api ternyata juga merambat ke gudang penyimpanan garam yang jaraknya berdekatan. Dalam kebakaran ini, 15 unit mobil kebakaran harus diturunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga api berasal dari pemilik salah satu gudang yang melakukan pembakaran sampah di sekitar lokasi. Polisi berhasil meringkus pelaku eksibisionis di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang videonya viral di media sosial. Inilah RK, pria yang memamerkan alat kelaminnya kepada seorang driver ojek online. Atas aksinya tersebut, videonya pun viral di media sosial. Pelaku berusia 19 tahun ini menghampiri dan mengambil makanan yang dipesannya melalui layanan driver ojek online tanpa mengenakan pakaian sehelai pun, dan semua bagian tubuhnya terlihat. Dilakukan di kediaman pelaku di kawasan Komplek Taman Melati, Pasar Impun, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tercatat pelaku telah 3 kali melakukan, dan aksi tersebut dibagikan ke grup komunitas eksibisionisnya. Kepolisian mendalami terkait grup eksibisionis tersebut. Pelaku dijerat pasal 36 Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda minimal 5 miliar rupiah. Pemirsa, balita berusia 2 tahun diduga dianiaya pemilik jasa penitipan anak atau daycare di Depok, Jawa Barat. Aksi penganiayaan ini tersebut terekam kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan penganiayaan terhadap balita di sebuah penitipan anak atau daycare di Depok, Jawa Barat. Dari rekaman CCTV terlihat seorang pengasuh di daycare tersebut melakukan aksi kekerasan terhadap seorang balita. Pelaku terlihat mencubit, menyeret, memukul hingga menendang korban. Pasca kejadian, orang tua korban melaporkan penganiayaan tersebut ke Polres Metro Depok. Salah satu orang tua yang anaknya dititipkan di tempat tersebut merasa was-was atas kejadian beberapa waktu lalu
Terlebih korban adalah teman dari anaknya. Kita sebagai orang tua kan juga panik juga ya kan. Nah, terus juga anak saya sendiri pertama sampai sini masuk nangis gitu, wajar lah ya, mungkin baru perkenalan gitu. Nah kita sih juga nggak ada seujon di dalam hati, wah ntar anak gimana ya di dalam. Cuman makin kesini kok kayak sebenarnya udah nggak feeling. Sudah bilang ke istri ya dari awal, oh anak nangis terus setiap mau masuk ya kan. Nah timbullah berita itu, kita jadi penasaran. Nah makanya kita kesini bertemu orang tua wali murid juga banyak lagi di kafe sini nih. Sejak terjadinya peristiwa kekerasan terhadap balita tersebut, tempat penitipan anak ini terkunci dan tidak ada aktivitas seperti biasanya. Ya pemirsa, memasuki puncak musim kemarau, bulan Juli hingga Agustus yang merupakan puncak musim kemarau, suhu Bromo bisa mencapai 0 derajat Celcius atau bahkan di bawahnya. Uniknya, sebelum terpapar sinar matahari, permukaan laut pasir dan tanaman di area Gunung Bromo terjadi fenomena kristal es. Ayo, siapa yang mau liburan? Terutama di bulan Juli-Agustus yang merupakan puncak musim kemarau, suhu Bromo bisa mencapai 0 derajat Celcius atau bahkan di bawahnya. Sempat rekam kamera pengunjung Bromo, inilah fenomena embun beku di Bromo, mendapati jok motor membeku berselimut kristal es. Kawasan Bromo sedang berada di masa paling dingin, memasuki puncak musim kemarau hingga suhu udara bisa turun sampai 0 derajat Celcius. Hal ini tentu bisa membuat embun yang ada membeku dan menjadi kristal es. Embun beku ini bisa ditemui di permukaan pasir, permukaan dedaunan, dan juga rumput atau bahkan di permukaan jok motor. Meski demikian, fenomena embun beku itu tidak bisa ditemui begitu saja. Tergantung kondisi atmosfer dan suhu ketika malam hari, munculnya embun beku ini membuat wisatawan penasaran karena jarang ditemui. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sedang dalam kondisi yang cukup dingin, dan itu yang bisa menimbulkan embun es yang biasanya ditemuin pada pagi hari sebelum matahari terbit. Dan ini menjadi sebuah fenomena yang cukup menarik, yang menjadi salah satu daya tarik yang hanya akan kita temui di sekitar bulan Juli atau Agustus ketika Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam kondisi yang sangat dingin. Pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menghimbau bagi pengunjung untuk selalu sedia pakaian hangat atau jaket tebal ketika berkunjung ke Bromo. Ya pemirsa, kawanan ikan lumba-lumba terlihat mendekat di perairan Garut, Jawa Barat. Biasanya setiap akhir bulan Juli atau saat pertengahan musim kemarau, musim lumba-lumba kerap menghiasi Laut Santolo. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Inilah video amatir milik nelayan Santolo yang memperlihatkan kawanan ikan lumba-lumba tampak muncul di perairan Garut, Jawa Barat. Kelompok lumba-lumba ini muncul dan mendekat ke perahu nelayan seolah mereka mengajak bermain kepada manusia. Ikan pintar ini bahkan sesekali kerap menari bahkan mengajak balapan dengan perahu nelayan. Pemandangan ini bisa terlihat 1 tahun sekali saat musim lumba-lumba datang ke perairan Garut. Biasanya lagi musim kemarau begini sering keluar lumba-lumba. Kedekatan para nelayan Santolo dengan lumba-lumba sudah menjadi pemandangan biasa, sehingga apabila ada lumba-lumba yang terdampar di pantai, para nelayan akan menyelamatkan mereka dengan membawanya ke laut lepas.